Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo wargi pemilih semuanya. Ketemu lagi dengan saya Devi Agustinia di podcast KPU Kabupaten Bandung. Ngopi dulu, ngobrol pintar, demokrasi dan pemilu. Warga pemilih di Kabupaten Bandung khususnya dan warga pemilih di mana saja berada, kita ketemu untuk episode kali ini. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar menyongsong pemilu atau pemilihan di tahun 2024. Nah, bersama siapa kita ngobrol-ngobrol pada episode kali ini? Tentu saja KPU Kabupaten Bandung selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa, spesial tentunya. Dan sosok kali ini sudah tidak asing lagi di dunia kepemiluan. Mungkin sudah warawiri di berbagai webinar maupun kegiatan kepemiluan sebagai narasumber. Baiklah, langsung saja bintang tamu kita pada kali ini, yang terhormat Bapak Idam Holik. Iya. Halo Bapak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar nih Pak Idam? Alhamdulillah baik teh. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Semangat selalu ya Pak. Harus. Nah, identik dengan Pak Idam ini selalu semangat menebar ilmunya mengenai kepemiluan ya Pak ya. Iya. Dengan mengisi berbagai webinar sebagai narasumber, tentu Ya. selalu semangat dengan alhamdulillah luar biasa sekali Pak, ilmu-ilmu yang Bapak bagikan sangat-sangat sangat-sangat bermanfaat untuk kita terutama penyelenggara pemilu. Untuk sebelumnya Pak, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol kita pada kali ini, warga pemilih mohon izin kita akan membuka masker karena insya Allah kita telah menerapkan protokol kesehatan. Dan sudah divaksin. Oh iya, sudah divaksin. Tuntas ya Pak ya, 2 kali vaksin. Full vaksin ya. Full vaksin. Kita buka masker ya Pak. Oke, thank you. Nah, baik warga pemilih semua, kita mulai bincang-bincang ngobrol-ngobrol kita dengan Bapak Idam Holik. Nah, mungkin walaupun sosoknya tidak asing untuk kita Pak Idam berbagi pengalamannya, pengetahuan mengenai kepemiluan, tapi mungkin banyak dari warga pemilih ini Pak belum mengenal lebih dekat sosok seorang Idam Holik yang katanya nggak bisa bahasa Sunda ya Pak. Nah, dalam proses belajar. Oke. Di Jawa Barat tapi Bapak terbiasa bahasa Sunda. Nah, gimana nih? Kita pengen mengenal lebih dekat Bapak ini asli mana? Nah, gimana sih prosesnya atau sejarahnya bisa sampai menjadi seorang anggota KPU Provinsi Jawa Barat? Mangga Pak. Ceritanya panjang ya, nggak cukup 1 episode mungkin Pak. Kayaknya bisa menjadi tetralogi bukan trilogi lagi tapi tetralogi ya. Tapi saya berupaya untuk singkat karena nanti kalau kepanjangan juga nggak menarik lagi nih cerita ya. Ini ya, jadi pertanyaan ini seperti saya harus memutar memori saya. Memori ya di awal tahun 2003. 2003 sekarang sudah 2000 tahun yang lalu ya Pak ya? 18 ya. Sekarang 18 tahun yang lalu ya, betul. 2021. Baiklah, saya akan memutar memori saya ke 18 tahun yang lalu. Jadi kalau nonton film ini di rewind. Kasetnya di rewind, diputar kembali ya. Jadi saya menjadi seorang penyelenggara pemilu itu tepatnya mulai tanggal 23 Juni tahun 2003. Nah, jadi sudah 18 tahun saya menjadi penyelenggara pemilu. Pertanyaannya, kenapa saya harus menjadi penyelenggara pemilu? Nah, itu. Ini tambah panjang lagi nih. Yang ini aja belum dijelasin sampai 2021 kan? Intinya. Nah, tiba-tiba ini kenapa saya harus jadi penyelenggara pemilu? Saya mulai aktif gerakan reformasi itu di kuartal ke-3 tahun 1996. Di kuartal ketiga saya kebetulan sudah aktif jadi seorang mahasiswa. Lalu saya mendapatkan banyak literasi berkaitan dengan demokrasi dan gerakan kemahasiswaan. Yang akhirnya saya sejak kuliah semester pertama sampai dengan akhirnya saya selesai di program S1,
saya tuh lebih banyak pada kegiatan aktivisme mahasiswa. Oh, aktivis ya Pak? Ya, aktivis. Diawali dari situ ya Pak, dimulai dari situ. Itu. Dan bahkan 20 Mei 1998 saya salah satu koordinator. Waktu itu kan tuntutannya reformasi politik. Apa esensi reformasi politik? Mengembalikan praktek demokrasi seperti apa yang dirancang oleh para pendiri bangsa. Agak serius sedikit nih. Ya, itu kan begitu esensinya seperti itu. Iya. Nah, kenapa? Karena praktik demokrasi Pancasila zaman Orde Baru kan dikritik habis. Iya. Itu bukan demokrasi katanya. Itu bukan demokrasi, tapi itu praktik otoritarianisme. Tidak ada kebebasan. Ya, jadi sebelum pemilu katanya pada waktu itu sudah ketahuan siapa yang akan jadi pemenang pemilu, siapa yang akan jadi presiden. Nah, setelah saya baca tentang bagaimana para pendiri bangsa ini memiliki visi demokrasi, ini sangat mulia sekali. Ya, kita bisa baca itu dalam konstitusi kita. Ya, nah terus di tahun 1999 saya menjadi salah satu koordinator Unprel 1999. Jadi lebih lama lagi nih ya. Jadi 2003 ke 99 itu sekitar 4 tahun. 4 tahun, iya. Berarti 22 tahun yang lalu harus saya putar ingatan saya. Ya. Jadi di 99 itu saya menjadi salah satu koordinator Unprel. Unprel ini adalah salah satu lembaga observer, electoral observer yang melakukan pemantauan ke pemilu pertama pasca Orde Baru tumbang, atau kalau dalam studi politik itu dinamakan pemilu dalam era transisi demokrasi. Ini kalau dijelasin bisa 3 SKS. Iya. Sedikit aja. Kalau kita berbagai episode nanti Pak. Jadi sesi session. Ya, jadi akhirnya ini sebenarnya episode apa sih yang gitu? Oke. Nah, kenapa saya masuk Unprel? Karena pada dasarnya yang tadi saya katakan, esensi gerakan reformasi itu mengembalikan praktik demokrasi kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Demokrasi is demokrasi. Ya. Lalu kalau ada pertanyaan bagaimana dengan demokrasi Pancasila? Oh, tidak ada yang salah dengan demokrasi Pancasila. Pancasila adalah komitmen kebangsaan kita. Itulah kenapa para pendiri bangsa menjadikannya sebagai landasan kehidupan berbangsa. Nah, seperti itu kan? Yeah. Nah, artinya ada masalah dalam praktik demokrasi. Nah, saya melihat bahwa tidak ada tatanan kehidupan berbangsa yang lebih baik kecuali diawali dari pemilu yang baik. Dari situ, Pak. Di situ. Nah, atau kalau dalam bahasa studi kepemiluan itu namanya integritas. Nah, jadi tidak ada praktik berdemokrasi yang baik tanpa diawali dengan pemilu yang berintegritas. Akhirnya saya mau menjadi koordinator Unprel. Apa itu Unprel? University Network for Free and Fair Election. Seperti itu. Nah, berawal dari situ. Jadi semangat aktivisme elektoral saya terbentuk. Passionnya ya Pak keluar gitu semangatnya. Iya, seperti itu. Jiwa mahasiswa dulu gitu ya Pak. Mahasiswa. Ya kan? Nah, terus di 2003 itu ada seleksi KPU karena undang-undang pemilu pada waktu itu bukan undang-undang pemilu ya, tapi undang-undang dasar di bab 7 pasal 22E bahwa pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional tetap mandiri, kata mandiri itu. Nah, akhirnya waktu itu saya sebenarnya sedang proses studi di program Pascasarjana Universitas Indonesia. Itu. Jadi saya masuk di program S2 UI itu dari tahun 2002. 2003 itu saya memasuki semester ketiga. Pascasarjana ya Pak ya? Ya, sudah S2. S2 ya. Ya, saya nggak tahu nih si Tetet ini di 2003 itu sudah S1? 2003 saya SMA Pak. Oh, SMA. Ya, itu artinya bahwa saya sudah lanjut usia. Ya. 2005 saya baru kuliah. 2005 sudah kuliah, saya 2004 sudah selesai program S2. S2, aduh iya. Nah, seperti itu ceritanya. Ya, jadi di 2003 sih ikut seleksi, ya alhamdulillah saya masuk, ya. Dan waktu itu juga ada alternatif pekerjaan lain. Yang saya dapat informasi lewat telepon bahwa saya akan disekolahkan ke Amerika. Oh gitu. Itu tanggal 12 Agustus saya dapat telepon. Di 2003 itu Pak? Di 2003. Jam 1 siang. Kalau tidak salah saya dapat telepon. Bukan jamnya, maksud jam 1 siang pada waktu itu. Mas, kamu nih gini.
Kalau di Bekasi bahasanya Mas. Ya, kalau di sini Akang. Akang di sini atau AA. Saya bilang, saya harus memilih pekerjaan elektoral. Saya harus menjadi seorang komisioner. Tapi sayang loh, ini gini. Kamu nanti ke depan akan disekolahkan dalam bidang public relation. Saya minta maaf. Tidak tertarik Bapak? Ya, karena saya tanggal 23 Juni itu dilantik jadi anggota KPU Kabupaten Bekasi. Terus ya sudahlah, ini sebuah pilihan hidup. Iya. Harus ada pilihan ya Pak tetap ya. Keputusan itulah yang akhirnya dalam perjalanan 18 tahun hari ini gitu, atau tepatnya di tanggal 23 Oktober 2018 akhirnya saya dilantik menjadi anggota KPU Provinsi Jawa Barat. Jadi di situ cerita singkatnya sampailah saya ke KPU Provinsi Jawa Barat. Ini merupakan satu pengalaman yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan saya di KPU RI yang telah percaya kepada saya. Di tengah banyak kekurangan diri saya, pimpinan saya percaya sama saya. Nah, itulah kenapa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan itu dengan cara berupaya maksimal dalam bekerja. Sepenuh hati ya Pak ya, karena tadi antara pilihan tadi kan, seperti itu. Itu versi saya sepenuh hati. Mudah-mudahan pimpinan juga melihat seperti itu, ya. Iya. Tapi kan kalau kita dari hati itu biasanya ya terlihat dan terasa gitu ya Pak ya. Mungkin pimpinan pun melihat itu. Kalau yang datangnya dari hati itu tidak ada beban. Iya. Tidak terpaksa gitu ya Pak ya. Tidak terpaksa, karena itu menjadi passion. Iya, passion. Dan jadi Pak Idam yang sekarang gitu kan, mungkin yang akhirnya saya sore ini ada di ruang podcast KPU Kabupaten Bandung yang top. Ngopi dulu Pak. Ngopi dulu. Dengan khas kita Kabupaten Bandung kopi itu kan. Ciri khasnya banyak memiliki kopi yang ditanam di daerah Kabupaten Bandung. Iya. Oleh karena itu, wargi pemilih ya, kalau yang belum pernah nyobain kopi Bandung yang luar biasa, yang saya tahu arabikanya luar biasa kualitasnya. Iya. Ya rugi. Gitu. Dan dari dasar itu juga nih warga pemilih kan kita membentuk podcast dengan nama Ngopi Dulu itu Pak ya. Iya. Nah oke, tadi kan sudah berkenalan dengan Pak Idam ya, sejarahnya Pak Idam sampai sekarang ini. Mungkin Pak tadi belum terjawab yang kenapa sih Bapak emang nggak bisa bahasa Sunda? Asli mana Bapak ini? Dalam proses pembelajaran ya bahasa Sunda. Saya terlahir di Kerawang. Kabupaten Kerawang, tapi satu kecamatan itu berbahasa nasional. Bahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia, campur juga dengan bahasa Betawi. Ya. Terus saya kuliah akhirnya ke Bekasi. Seperti itu. Walaupun saya seringkali suka diledek karena saya sudah susah membedakan antara Fanta dengan pepaya. Ya. Malah orang Sunda tuh kan baca kayak jadi P ya Pak ya, jadi P gitu kan. Itu saya. Seperti itu. Tapi lagi proses pembelajaran begitu. Iya. In learning process. Karena kan sekarang mungkin di tingkat Jabar daerah banyak yang Bapak kunjungi juga udah mungkin ya Pak. Insya Allah seluruhnya. Iya, dan mungkin emang banyak juga kan ya Pak ya, emang bahasa mereka justru mereka sulit berbahasa nasional gitu, bahasa lokalnya ya Sunda, Nyunda gitu, mungkin nyapa Bapak dengan Insya Allah saya mengerti. Ngerti ya, cuman mungkin pengucapannya ya Pak yang masih. Perlu kursus lebih lanjut. Mungkin guru kursus nanti Pak didatangkan oleh teman-teman Provinsi Jawa Barat. Iya. Baik Pak, kita lanjut ke obrol-obrol kita nih. Dengan kaitannya nih wargi pemilih dengan nanti pemilu tahun 2024 ya Pak ya, udah di mana-mana kita kan udah banyak pemberitaan mengenai nanti proses pemilihan di 2024. Mungkin dari seorang Pak Idam Holik nih, dari anggota KPU Provinsi Jawa Barat khususnya Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih ya Pak ya. Nah, ada info terupdate nggak nih Pak, bagaimana sih nanti proses pemilihan di 2024 itu, mungkin untuk wargi pemilih mempersiapkan itu gitu secara singkat aja. Ya, kalau bicara info terupdate, tentunya apa yang saya sampaikan tidak update, tapi tidak kudet. Iya, tidak kudet. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang punya otoritas menyampaikan kebijakan penyelenggaraan pemilu serentak 2024, pemilihan serentak nasional 2024 adalah pimpinan kami, KPU Republik Indonesia. Kemarin belum lama di hari Selasa itu ada rapat kerja di Komisi 2 DPR RI. Nah, berdasarkan informasi itu dan juga belum lama saya mengikuti webinar di mana Ketua KPU RI menyampaikan
insya Allah kata beliau tanggal 21 Februari itu akan ada hari pemungutan suara untuk pemilu serentak 2014. Election Day pemilu 2024 itu adalah 21 Februari, hari Rabu. Tapi untuk lebih pastinya kita tunggu keputusan resminya nanti. Dan insya Allah katanya, ya kata beliau, 20 November itu akan ada hari pemungutan pemilihan serentak nasional. Seperti dibagi 2 season itu ya Pak ya? Ya, dan informasi ini sebenarnya sudah beredar di internet. Saya yakin sebenarnya warga pemilih yang setiap hari pegang smartphone, yang handphonenya saja sudah cerdas, apalagi warga memilih, pasti sudah dapat informasi itu. Dan ditambah menyaksikan lagi tayangan ini, tambah lagi mungkin walaupun emang tadi nggak update tapi nggak kudet, gitu kan ya Pak ya? Kita harus terus menggali informasi kan Pak. Iya. Karena news engagement atau akses kita terhadap berita itu menjadi fondasi dalam kita berpartisipasi. Dan bahkan dalam studi ilmu politik membaca berita saja sudah partisipasi. Oleh karena itu mari gunakan gadget kita yang canggih, yang luar biasa ya, dan saya yakin tidak banyak, sedikit sekali ya Jawa Barat yang tidak terakses oleh internet. Artinya tidak ada alasan bagi kita mengakses informasi terkini. Nah, kenapa informasi terkini harus diakses? Karena itu bagian dari sosialisasi dan bagian dari pendidikan pemilih. Ya, karena terkait dengan demokrasi ini sifatnya sangat dinamis. Partisipasi itu tidak boleh terhenti, dia harus berkesinambungan. Nah, artinya dengan teknologi canggih smartphone nggak ada alasan bagi kita untuk tidak tahu. Saya optimis ke depan pemilih di Jawa Barat, warga pemilih itu akan lebih smart sesuai dengan teknologi yang dimiliki. Semuanya serba smart. Iya, harus ya Pak ya. Jadi teknologi itu warga pemilih jangan cuma untuk kepo, tapi kepo yang bermanfaat mungkin ya zaman sekarang tuh kan ya Pak ya. Kita malu sama handphone kita. Iya benar. Ada label smart. Tapi yang gunain harus smart juga dong. Harus gitu, lebih kan, smart. Iya mungkin. Pak kayaknya kalau kita ngobrol-ngobrol tuh nggak cukup ya Pak ya untuk satu session. Kita harap sih Bapak nggak di satu episode ini aja nih. Nanti episode kemudian mungkin bisa hadir lagi dengan bahasan yang berbeda lagi, lebih mendalam lagi, mungkin lebih update lagi nanti. Walaupun saya nggak diundang, saya pasti datang. Oh tentu harus Pak. Kenapa? Karena di sini bisa ngopi gratis. Oh iya. Boleh Bapak sambil cicip juga dong kopi kita. Iya. Semangat. Ini kopi warga pemilih, kopi khas di Kabupaten Bandung. Kali-kali harus coba. Yang belum ya. Tapi yang belum. Kalau warga pemilih Kabupaten Bandung sudah pasti coba. Kalau tamu pasti kita sajikan Pak. Berarti saya harus sering-sering jadi tamu. Oh iya. Nun teh kopi. Iya sama-sama Pak Idam. Pak Idam mungkin sekian dulu obrol-obrol bincang kita. Sebenarnya masih banyak pertanyaan nih, tapi mungkin nanti untuk episode berikutnya biar wargi pemilih juga masih penasaran ya apa sih yang bakal KPU Kabupaten Bandung ini bahas lagi, nanti info terupdate tentunya mengenai kepemiluan. Terlalu banyak pertanyaan ke saya mirip sidang skripsi. Iya. Atau mungkin materi-materi yang Pak Idam kasih kan di webinar Pak Idam ya Pak, nanti dengan KPU Provinsi Jawa Barat yang secara berkala mengadakan webinar juga kan, untuk warga pemilih harus menyaksikan itu juga gitu ya, selain dengan menyaksikan podcast Ngopi Dulu ini. Harus. Iya. Jangan lupa subscribe. Subscribe, like atau tekan tombol lonceng gitu kan Pak ya. Share juga. Share juga iya. Baik Pak Idam, hatur nuhun sekali atas waktunya dan kesempatannya hadir di podcast kami. Ya, terima kasih, sehat selalu Pak Idam. Alhamdulillah, doa yang sama untuk warga pemilih. Yang penting sehat selalu. Dengan sehat kita bisa berpartisipasi lebih baik. Dengan sehat kita punya semangat untuk membaca. Iya, betul. Ya baik warga pemilih, demikianlah ngobrol-ngobrol kita bersama Bapak Idam Holy. Tentu saja insya Allah bermanfaat, kita mendapatkan ilmu baru, kita dapat pengetahuan baru. Tentunya tetap saksikan terus podcast KPU Kabupaten Bandung Ngopi Dulu ini. Pasti kita akan selalu menyajikan informasi yang aktual, terupdate dari narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih wargi pemilih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.